Shalom, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Hari ini saya ingin membahas secara singkat satu perikop, yaitu 1 Korintus pasal 6 ayat 12-20. Yang akan saya baca pertama adalah ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, dengan ayat ini maka seluruh perikop ini ditujukan pada dua hal. Pada fakta bahwa kita bukan milik kita sendiri, sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar, kita milik Tuhan yang membeli kita, dan pada fakta yang kedua kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Lalu ada dua hal yang Paulus bahas di sini untuk menggenapi ayat yang ke-20 ini. Yang pertama adalah tentang makanan. Di masa lalu, saudara, makanan merupakan satu isu yang cukup panas di gereja, yaitu tentang halal atau tidak halal. Tapi Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus, masalahnya bukan pada halal atau tidak halal, tapi masalahnya terletak pada berguna atau tidak berguna. 1 Korintus pasal 6 ayat 12 dan 13a berbunyi, segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Saudara, jadi semua makanan adalah halal, karena itu bisa dinikmati dengan ucapan syukur, tapi jangan memperhambakan. Ada orang yang begitu diperhamba oleh makanan, itu tidak boleh. Selanjutnya Paulus bilang, yang harus difikirkan bukan halal atau tidak halalnya, masalah makanan itu berguna atau tidak berguna. Jadi, diperhamba oleh makanan atau makanan itu berguna atau tidak. Saudara, dan berdasarkan kedua hal ini, kita juga harus pegang sampai hari ini. Ya, sekarang ini produksi makanan begitu berlimpah. Belum pernah dalam sejarah ada produksi makan sehebat sekarang ini. Dalam segala bidang. Makanan luar biasa, makanan jadi juga begitu banyak. Produksinya bukan lagi manual, tapi dengan pabrik-pabrik besar yang produksinya berton-ton setiap hari, dan itu habis dimakan orang. Saudara-saudara, masalahnya adalah makanan-makanan ini berguna atau tidak. Bagi orang tertentu mungkin tidak berguna, wong dia alergi. Kalau dia alergi, hindari saja. Dan karena tidak terikat, tidak apa-apa menghindarinya dengan rela hati. Atau bagi orang tertentu lainnya, ya sudah, memang makanan tidak berguna, sebab saya sakit. Banyak penyakit-penyakit yang bersifat metabolisme, misalnya diabetes, asam urat, kolesterol, trigliserid tinggi, atau penyakit-penyakit yang dipengaruhi oleh makanan yang tidak sehat, seperti penyakit jantung, stroke, saudara-saudara, ginjal, liver, dan orang-orang yang dengan penyakit-penyakit ini tentunya dia harus menyadari bahwa makanan-makanan ini tidak berguna. Dan kalau tidak berguna, dan karena tidak diberhamba oleh makanan ini, maka dengan sukacita, dengan rela juga bilang, ya sudah saya tidak makan. Meskipun makan rawon cuma boleh dagingnya 4 potong sekecil ini, nggak apa-apa. Karena rawon dagingnya, potongannya kan tidak besar-besar, itu segini, potongan rawon. Ya nggak apa-apa. Sudah sedikit dinikmati dengan bersyukur di dalam Tuhan. Karena kita tidak terikat oleh makanan dan kita tahu semuanya toh nantinya akan binasa. Nah, yang kedua, ini dosa percabulan. Dosa percabulan adalah dosa yang saat sekarang ini marak dan dianggap biasa. Kalau suka sama suka, jangan repotlah, laki dan perempuan, orang dewasa, suka sama suka saja, biarin aja. Dan ternyata sikap begitu juga ada di Korintus di 2000 tahun yang lalu, alias saudara, ini adalah sikap manusia sejak zaman dulu. Tapi saudara-saudara, perlu kita sadari yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus pasal 6 ini, tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Ya, tubuh kita ditebus oleh Tuhan. Tuhan kan bukan cuma menebus roh dan jiwa kita, tapi tubuh kita ditebus oleh Tuhan. Jadi tubuh kita untuk Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Ya, saudara, tubuh kita ini anggota Kristus. Akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya pada percabulan? Ya tentunya tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia?
Sebab demikian kata Nats, keduanya menjadi satu daging. Jadi bukan cuma suami istri saja bisa menjadi satu daging, tapi hubungan seksual antara dua orang yang tidak saling kenal menyebabkan keduanya menjadi satu daging. Jauhkan dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri, mengotori dirinya sendiri. Jadi bagaimana? Meskipun semua orang, katakan saja, semua orang menganggap itu suatu hal yang wajar. Laki sama perempuan, suka sama suka, terserah. Kita tetap harus berpegang pada firman Tuhan bahwa itu tidak wajar. Yang wajar adalah satu pria hanya memiliki satu wanita hanya memiliki satu pria, dan keduanya menjadi satu daging, suami dan istri. Jadi bagaimana sikap kita? Satu, perhatikan janji Tuhan. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Ini janjinya. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14. Maka sikap yang tepat adalah siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Kalau kita mau dibangkitkan bersama dengan Tuhan oleh kuasanya, maka pantasnya kita satu roh dengan Tuhan. Sehingga kita ada bersama-sama dengan Tuhan kekal selama-lamanya. Lalu yang kedua, dengan perhatikan fakta berikut ini. 1 Korintus pasal 6 ayat ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Ini ada satu fakta, bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Tubuh ini dibeli dengan darah Kristus. Di dalam tubuh ini ada Roh Kudus. Jadi sikap yang tepat bagaimana? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jangan terikat pada apapun juga. Jangan diperhamba oleh makanan. Jangan juga terikat dengan percabulan. Kita adalah bait Allah. Kita adalah milik Kristus yang sewajarnya selalu memuliakan Allah. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tuhan memberkati saudara. Amin.